Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Pade Sambal ya. Di antara ribuan titik peta di Asia Tenggara ada satu wilayah yang bikin Malaysia ini keringat dingin tiap malam. Ya, Laut Ambalat. Sebuah kawasan laut kaya minyak dan gas alam yang tidak mereka kuasai, tidak mereka duduki, tapi mereka ngaku ya dengan ngototnya. Dan yang paling menarik adalah kenapa kali ini mereka panik? Beda banget ya sama waktu klaim Sipadan dan Ligitan dulu yang mereka menangi hanya karena Indonesia telat mengurus dokumennya. Nah, kali ini mereka tahu kalau sampai masuk meja hukum internasional, Malaysia bakal kalah telak. Dan ini adalah kritikan dari kritikus Malaysia terhadap pemerintah Malaysia sendiri. Cepat sangat nak setuju. Lembik tengkuk pada saya, lemah tengkuk lah. Sebagai pemimpin Malaysia, rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu, Anwar Ibrahim. Apa isu Ambalat ni sebenarnya? Ambalat ni adalah satu kawasan laut di sebelah timur Sabah, dan Kalimantan itu ada pertindihan kawasan laut itu. Tengok ada beberapa orang telah membuat kenyataan berkenaan dengan Ambalat ni lah, ahli politik lah, termasuklah PG Rafizi dia cerita pasal Ambalat. Dia kata kita bekerjasama lah dengan dengan Indonesia ni sebab ada Joint Development Authority, so kita boleh kurik minyak tu sama-sama dengan Indonesia. So dia menyebut Joint Development Authority. Joint Development Authority ni masa zaman saya masa EPU dulu di Natuna, Thailand. Thailand ada Malaysia Thailand JDA, MTJDA itu daripada tahun berapa dulu when I was in the government dah ada MTJDA tu. So apa yang Rafizi cakap ni, dia kata dulu kita ada kerjasama antara kita korek gas dengan minyak dekat Malaysia Thailand Joint Development Authority MTJDA tu. So kalau kita boleh buat benda yang sama dekat Thailand, dekat Indonesia ni lebih kurang sama lah. Kita develop dengan Indonesia lah. Kalau kamu cakap macam tu PG, maksud kamu tak faham isu. Okay. Alamak. Isu dia begini. Apa isunya? Why do we have to jointly develop dengan Indonesia in the first place? That is the issue. Itu yang orang Sabah sekarang ini persoal. Kenapa kita kena jointly develop dengan Indonesia? Kita dah dapat keputusan mahkamah ICJ, International Court of Justice, mahkamah keadilan antarabangsa yang memberi kita hak ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan itu. Dan dia berhampiran dengan ND6 dengan ND7, kawasan kita nak korek minyak dengan gas ini. So benda ini macam ni isu dia. So kita dah dapat, dulu kita petikai kawasan Ambalat ini, kawasan Sipadan dengan Ligitan ini. Dan kita bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. So saya backtrack sikit lah kepada siapa yang tak tahu. Kalau tengok puak-puak PH ni punya video, dia orang ni tak tahu sangat. Saya tengok dia pergi Google, pergi ChatGPT, lepas tu dia main cerita suka-suka dia je. Lepas tu dia kata itulah isunya. Aduh. You don't know the issue. The issue is that dia kata kita bawa pergi ICJ tahun berapa saya tak ingat, tahun 2000 ke macam tu lah. Lepas tu tahun 2002 ke 2000 lebih lah, kita telah mendapat keputusan daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa of sovereignty of Sipadan dan Ligitan. Now, kenapa kita minta sovereignty ataupun kata hak ke atas Pulau Sipadan dan Ligitan milik kita? Sebab kita pulau ni kecil aja. Sebab kita nak kawasan maritime tu, kawasan laut itu also dipunyai oleh kita. Sebab kawasan itu, pulau tu tak ada apa, kecil aja. So, and kita tak tebuk minyak ataupun gas di atas pulau tu. Kita nak di sekeliling pulau itu hak kita untuk menumbuk ataupun mencari sumber asli ni. Cuma isu dia adalah semasa ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa membuat keputusan itu, dia cakap macam ni. Dia bagi hak pulau itu yang berdekatan dengan blok ND6 dengan ND7 atau Ambalat ni. Indonesia panggil Ambalat, kita panggil ND6 dan ND7. So dia bagi hak ke atas pulau ini kepada Malaysia.
tetapi dia tidak menentukan kawasan perairan laut itu, atau dalam bahasa orang putihnya the delimitation of the boundary ataupun boundary maritime itu, ataupun sempadan laut. Dalam bahasa undang antarabangsa dia delimit the maritime boundary itu dia tak buat. So Mahkamah Keadilan Antarabangsa dia cakap okeylah sipadan ligitan ni dia bagi pada Malaysia, tapi dia silent atau senyap berkenaan dengan sempadan perairan laut ini. So sebab itu mula-mula Indonesia kecewa lah, marah lah, si bidang ligitan ni dapat kat Malaysia. Lepas tu sekali dalam ruling itu ICJ tidak menentukan perairan, maksudnya kita dapat pulau aja, tapi sekeliling itu dia tak tentukan. So ini yang menjadi pertikaian. Bila Mahkamah Keadilan Antarabangsa tak delimit the boundary ataupun sempadan laut ini, maka Indonesia pun tuntutlah juga. So dia kata awak dapat pulau aja, tapi kalau nak tebuk minyak atau gas, kita pun boleh tebuk. Sebab walaupun awak dapat pulau itu, tetapi boundary itu mahkamah kata tak cakap apa-apa pada boundary. So lepas itu, bila dah dapat keputusan itu, kerajaan kita pula bahawa Anwar Ibrahim ini senang sangat, ini menjadi isu, senang sangat nak setuju untuk kongsi. Saya tak ada masalah dengan klaim kerajaan Indonesia dalam hal ini. Of course lah, kalau saya jadi orang Indonesia pun saya akan klaim. Sebab tempat itu banyak minyak. Bila banyak minyak, kita kata ini kita akan klaim lah. Semua orang akan klaim. Kalau saya rakyat Indonesia, memimpin Indonesia pun saya akan klaim. Kita tak boleh salahkan Indonesia. Kita pun akan buat macam tu. Tapi kita sebagai pemimpin Malaysia, rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu Anwar Ibrahim. Aduh. Suruh ngelawan. Dia macam kita dah dapat simpadan ligitan. Lepas tu boundary ni pede buat lawan. Kita nak kongsi. Lepas tu kawan tu datang, kongsi boleh? Okeylah kita kongsi sama-sama. So that's the issue. Anwar Ibrahim, Rafizi atau siapa-siapa menteri ni semua, kau cepat sangat nak setuju. Lembik tengkuk, pada saya lemah tengkuk lah. So kita punya polisi-polisi berkenaan hal ini cepat sangat lemah tengkuk. So apa cadangan saya? Sebenarnya kalau saya lah jadi Anwar Ibrahim ataupun berkuasa dalam ini, kamu janganlah yang kata cepat sangat bersetuju. So ada orang tanya saya, apa kita boleh buat? Sebab tu saya 2-3 minggu lepas, semasa orang pertanyaan berkenaan begini, saya cakap saya nak tunggu satu lagi maklumat itu. Sebab saya punya proposition macam ni, bawa balik pada ICJ. Sebab kita takkan nak menyelesaikan cara ketenteraan pula. Kita pergi pasal Indonesia dah hantar naval ship dia dekat Ambalat, kita pula nak hantar. So ada ketegangan militeri pula dekat situ. So kita tidak menyelesaikan cara ini, tapi kita kena selesaikan secara Malaysia lah. Always go back to ICJ. So kalau ICJ masa keputusan dia yang lepas bagi kita hak untuk simpadan dan ligitan, tapi tidak membagi kita hak untuk maritime atau delimit the boundary, so kamu pergi ICJ. Cakap dia boleh tak buat keputusan untuk delimit the boundary ni supaya boleh tentukan benda ini hak kita ke ataupun hak Indonesia. Of course ada risiko dekat situ. Apa risiko dia? Risiko dia kita akan be bounded. Dia akan keputusan ICJ ni binding. So apa keputusan kita kena terima. For example, katakan kita pergi balik pada ICJ. ICJ tentukan ini kawasan Indonesia, bukan kawasan awak. So kita kena terima. Itu adalah risiko dia lah. Dan lepas itu kita juga kena mendapat persetujuan Indonesia untuk membawa perkara ni, because ICJ ni dia voluntary, dia tak boleh nak impose pada kamu. International law itu macam itu. So siapa yang belajar undang-undang tahulah, sampai ada question whether international law ni is real law ke tidak. Sebab the characteristic of law or legal system is dia kena ada kuasa lah untuk dilaksanakan. Tapi international law ni banyak on the principle of voluntary, kita sendiri kena itu. So tak ada siapa boleh paksa kita.
So international law dalam hal ini, so dua-dua pihak Indonesia dengan Malaysia kena bersetuju untuk bawa ke ICJ. Macam awal-awal the claim on sipadan dan ligitan dulu. So on the issue of maritime boundary ni, to delimit the boundary, kita negotiate dengan Indonesia dulu untuk bawa pergi ICJ dulu supaya tentukan. Tapi kamu apa kamu buat? Terus nak share aje. Kongsi. Kalau dia sedut lagi banyak daripada kita macam mana, Anwar Ibrahim? Kita dah lah sekarang gas makin lama makin kurang. So sebab itu apa yang kamu buat ini, terus saja. Kita ada tanah. Lepas tu tanah itu kan, hak kita atau ada boundary sikit-sikit, orang tu tuntut, kau belum apa-apa kau dah nak share dah. Apalah, lebih kurang macam tu lah analogi dia secara ringkasnya. So kita bawa, bagi Indonesia dapat agreement untuk bawa benda ini ke mahkamah keadilan antarabangsa semua. Indonesia kena setuju. Now, ada orang kata, okay, kalau Indonesia tak setuju macam mana? So ini yang kita kena tengok, sebab kalau ikut penganugerahan sipadan dengan ligitan pada kita, maka kebarangkalian untuk kita dapat economic zone dekat maritime tu adalah lebih tinggi. So kalau ada orang tanya, dan Indonesia pun tahu benda ni, dia takkan bawa pergi sana. Sebab itu lagi, bila Anwar Ibrahim bersetuju untuk bagi terus atau kongsi ambalat ini buat Joint Development Authority, Indonesia pun suka lah, tepuk tangan, tak susah, senang betul aku dapat nak kongsi ni. Aduh, itu menjadi masalah. So sepatutnya itu lagi, tu Indonesia juga, mereka ada chance, bukan tak ada chance langsung untuk menentukan sempadan maritime ini, sebab ada satu kes dulu, iaitu between Colombia dengan Nicaragua. So Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah memberikan hak untuk pulau kepada Colombia, tetapi hak maritime kepada Nicaragua. So maksudnya kepada Indonesia, you still have a chance. So kita pergilah dekat Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan tentukan perkara ini. Dan tu Malaysia pula, sebab kita dah dapat sipadan dengan ligitan itu, kita tak boleh tiba-tiba je terus nak kongsi macam itu. Sebab pulau itu hak kita, maritime itu bukan kebarangkalian, ataupun maritime itu dia punya boundary itu adalah lebih kepada hak kita berbanding kepada Indonesia. Indonesia kata dia nak tengok jarak daripada Pulau Sebatik. ND6 dengan ND7 tu lebih dekat dengan sipadan dengan ligitan berbanding dengan Sebatik. So sebab itu saya nak tunggu satu data berkenaan dengan equidistant principle ini, sebab dia ada beberapa pertimbangan lah dalam international law, siapa yang pernah ambil iaitu satu equidistant principle. Dia tengok jarak daripada boundary negara ini dengan, dan lepas tu dia bagi dua tengah-tengah, equidistant. Itulah boundary maritime dia. Second, the principle of proportionality. Nanti itu complicated lah, legal, very technical benda ini. Tapi nanti saya ulas balik. Tetapi looking at that situation, so that Nicaragua dengan Colombia punya case doesn't apply to Malaysia. Sebab kita punya perairan tanah besar kita pun sama besar, lebih kurang sama besar dengan Kalimantan dekat situ. So we have better chance to go to ICJ in the case of Ambalat to request for ataupun to apply for delimiting boundary itu di perairan kita di Ambalat 96 dan 97. Tapi secara ringkasnya apa saya nak bagi tahu, benda ini kita bawa pergi ICJ, dapatkan persetujuan Indonesia. Lepas tu Anwar Ibrahim pergi jumpa Presiden Indonesia itu, bincang dengan dia, okeylah kita pergi bawa ICJ lah. Sebab kalau saya bagi ni pada awak pun saya rasa tak adil. Saya dah dapat sipadan ligitan. Jangan cepat sangat mengalah Anwar Ibrahim. So that is the issue sebenarnya. Kamu janganlah bagi terus sovereignty kita, tanah air kita ni pada orang. Lepas tu nak seronok-seronok. Kita ni bukannya besar sangat negara Malaysia ini je lah tanah yang kita ada. Suka-suka nak bagi pada orang atau nak kongsi dengan orang. Ni apa cerita? Oke ya, jadi teman-teman, ternyata Perdana Menteri Malaysia juga itu kondisinya sama dengan Presiden Indonesia ya, bahwa mereka juga mendapatkan kritikan dari rakyatnya, dari kritikus ya, ataupun dari partai politik yang lainnya, bahwa kok gampang amat menyerah, katanya seperti itu. Jadi di sini inti dari kritikan mereka ini adalah ada istilah yang namanya lembek tengkuk. Nah ini Pak Adi juga baru dengar nih ya. Istilah ini khas dari Malaysia untuk menyebutkan pemimpin yang terlalu cepat menyerah, gampang setuju, dan terlalu jinak merpati gitu ya. Sindiran keras ini ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia karena terlalu cepat setuju joint development-nya di Ambalat. Nah juga ada nih
kekhawatiran Malaysia soal jual murah wilayah kaya sumber daya alamnya ini. Ya, alih-alih melakukan perjuangan klaim ke Mahkamah Internasional, dalam hal ini adalah ICJ, ya, mereka ini malah ingin kongsi eksplorasi dengan Indonesia. Ini yang menjadi kritikan, ya. Kemudian juga masalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini memang dimenangkan pada tahun 2002 oleh Malaysia. Tapi ICJ, ya, ini tidak menetapkan batas lautnya, ya. Artinya Sipadan Ligitan tidak otomatis membuat Malaysia mempunyai laut ZEE, ya, dan Malaysia tahu itu. Nah, kemudian ini solusi dari si kritikus ini, ya, bahwa jangan bagi-bagi dulu lah, ya, jangan join-join soal bisnis, tapi gugat dulu lah ke Mahkamah Internasional. Tapi mereka juga takut kalah, ya. Jadi sebenarnya mereka ini sebenarnya tahu bahwa posisi mereka itu sangat lemah. Nah, jadi tapi tetap aja di sini dianjurkan untuk ke Mahkamah Internasional. Nah, apakah Indonesia mau kalau diajukan ke Mahkamah Internasional oleh Malaysia? Karena untuk diajukan ke Mahkamah Internasional harus kesepakatan kedua negara yang bersengketa. Ya, kalau salah satunya nggak mau ya nggak bisa gitu. Nah, sekarang kita coba telah nih bentuk ketakutan dari Malaysia. Ya jelas mereka takut kehilangan potensi minyak ambalat karena ya Pulau Sepadan, ya, dan Ligitan ini nggak ada sumber daya alamnya sama sekali yang mereka klaim tersebut, ya, itu nggak ada sumber daya alam sama sekali. Justru di lautnya lah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Jadi ini makanya mereka takut kehilangan, ya, potensi minyak yang ada di Ambalat, ya, untuk menambah pundi-pundi ringgit mereka, ya, yang sekarang lagi membutuhkan banyak ringgit-ringgit baru. Ya, mereka sadar wilayah itu belum punya batas hukum yang tetap. Dan Indonesia ini makin agresif secara diplomatik. Nah, ada juga dia merasa takut pemimpinnya ini terlalu lemah. Di mana tuduhan bahwa ini terlalu manis, terlalu cepat untuk kompromi. Jadi kritikus ini nggak setuju kalau Perdana Menteri Malaysia ini langsung kompromi untuk melakukan pengolahan bersama di Ambalat. Nah, kemudian ada juga ketakutan bahwa Indonesia ini akan mengambil langkah lebih duluan, di mana bahkan dikatakan Indonesia itu akan bersorak tepuk tangan, ya, ketika Malaysia ini setuju diajak kerjasama begitu. Ini sindiran yang jelas yang menunjukkan inferioritas, ya. Nah, sekarang mereka juga ada ketakutan yang namanya kebenaran akan hukum internasional. Karena dalam video tersebut dikatakan dengan jelas bahwa pulau kecil tidak bisa otomatis mempunyai hak ZEE. Nah, ini sebenarnya yang harus diketahui bersama, ya. Nah, jadi kalau Sipadan Ligitan ini bukan merupakan prestasi, ya, sebenarnya buat Malaysia, karena itu adalah pulau kosong, pulau yang tidak ada sumber daya alamnya. Jadi kalau dimiliki pun itu hanya sebagai beban sebenarnya, ya, karena apa? Harus merawat pulau tersebut. Nah, kalau misalnya nih, ya, menang, ini kan memang menang nih bahwa mereka memenangkan si Padan dan Ligitan ini di ICJ, ya. Karena mereka punya bukti yang kuat, punya aktivitas di pulau tersebut. Sementara Indonesia tidak punya aktivitas di pulau tersebut. Inilah yang menyebabkan Indonesia kalah. Nah, dan yang lebih parah lagi, pulau kecil itu kan tidak otomatis sebenarnya untuk bikin Malaysia itu punya lautnya juga. Jadi mereka kecele di sini, ya, dalam hal ini. Sehingga di sini UNCLOS 1982 jelas, ya, sudah menyatakan pulau tak layak huni secara mandiri maka tidak punya batas ZEE. Nah, sekarang menurut hukum laut internasional, kita ke hukumnya, yaitu pasal 121 ayat 3 UNCLOS 1982 mengatakan, pulau kecil yang tidak menopang kehidupan atau ekonomi mandiri tidak berhak atas laut ZEE. Sipadan dan Ligitan itu hanya resort turis dan tempat menyelam. Tidak ada warga yang tinggal di situ, tidak ada ekonomi mandiri di situ. Jadi tidak ada hak atas laut ZEE dan tidak ada hak atas Ambalat. Ini otomatis.
Nah, yang dimaksud dengan pulau kecil yang tidak menopang kehidupan dan ekonomi mandiri adalah pulau tersebut tidak mempunyai sumber daya alam untuk orang bisa hidup di pulau tersebut tanpa harus membawa bahan-bahan kehidupan dari pulau utama. Ini yang dimaksud. Dan ini menjadikan bukti memang Pulau Sipadan dan Ligitan itu sumber kehidupannya itu mengambil dari pulau utama. Jadi memang tidak ada apa-apa di sana. Ya, ini sudah sesuai dengan hukum UNCLOS 1982. Ya, ini salah satu kemenangan Indonesia. Kenapa Indonesia tetap ngotot dengan yang namanya wilayah Ambalat tersebut? Nah, kemudian ini kenapa Indonesia ini lebih kuat di dalam klaim ya Laut Ambalat. Yang jelas, yang pertama itu adalah peta tahun 1969 bahwa Ambalat itu masuk wilayah Indonesia secara resmi dan Malaysia saat itu tidak protes sama sekali. Yang kedua adalah prinsip adanya yang namanya archipelagic ya baseline diakui oleh UNCLOS. Ini maksudnya adalah bahwa UNCLOS ini mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Ya, jadi darat dan laut itu adalah semuanya wilayah Indonesia. Jadi bukan cuma daratnya aja. Sementara Malaysia itu adalah bukan negara kepulauan. Kemudian yang ketiga adalah administrasi dan penjagaan laut secara aktif. Dilakukan adanya patroli oleh Angkatan Laut Indonesia yang melakukannya dengan rutin di wilayah Ambalat. Kemudian yang keempat adalah konsensi internasional. Nah, jadi Indonesia ini ya sudah pernah melakukan semacam eksplorasi yang dilakukan oleh Eni ya. Eni itu perusahaan yang berasal dari Italia, perusahaan migas ya. Kemudian juga perusahaan migas yang bernama Unocol yang berasal dari Amerika Serikat sudah melakukan eksplorasi di bawah izin Indonesia jauh sebelum Malaysia ikut-ikutan. Nah, ini Malaysia pun nggak protes masalah ini ya. Nah, jadi Malaysia ini hanya memiliki narasi tanpa bukti-bukti secara hukum yang sah, yang kuat. Jadi apa yang mereka punya? Mereka hanya punya peta sepihak yang mereka gambar sendiri ya, pakai spidol merah begitu, bikin garis-garis sendiri ya pada tahun 1979 yang ternyata tidak diakui oleh siapapun, termasuk oleh ASEAN ya. Nah, kemudian alasannya adalah pulau mereka itu dekat, padahal ini tidak didukung oleh hukum. Nah, dekat bukan berarti itu memiliki ya. Jadi kalau kalian pacaran, dekat nih, kalau yang cowok dekat sama yang cewek, ini kalian dekat nih, akrab begitu, sering bercanda, sering ketemu bareng, yang ngobrol, main bareng, itu bukan berarti kalian pacaran, gitu kan? Belum tentu gitu loh. Nah, jadi jangan GR dulu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai jarak nih. Kalau secara resmi, jarak ini harus dihitungnya itu dari pulau utama. Karena pulau yang kecil-kecil ya, Sipadan dan Ligitan ini kan sudah tidak memenuhi syarat untuk sebagai pulau yang memiliki kehidupan di situ ya. Jadi diukur dari pulau yang terbesar, pulau utama. Jadi jarak Ambalat ke Kalimantan Timur, maksudnya ini Kalimantan Timur itu IKN ya. Ini jaraknya kurang lebih adalah 120 km. Nah, jarak Ambalat ke Sabah ini wilayah Malaysia, itu kurang lebih 250 km. Artinya, Laut Ambalat ini lebih dekat ke Indonesia. Ya, ini menurut prinsip yang namanya adalah equidistance ya. Nah, Ambalat ini jelas masuk wilayah ZEE Indonesia. Nah, sekarang ada ajuan dari kritikus ini untuk masalah ini dibawa ke IJC ya. Dia nggak senang nih Malaysia terlalu lemah katanya begitu. Padahal Indonesia juga bilangnya ke presiden kita, Indonesia juga terlalu lemah gitu terhadap Malaysia. Nah, justru juga sebaliknya, rakyat Malaysia mengatakan hal yang sama, Malaysia terlalu lemah terhadap Indonesia. Ya, kalau mau dibawa ya silakan aja ya ke Mahkamah Internasional. Ini kalau Indonesia setuju ya. Kalau Indonesia nggak setuju, ya maka nggak bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya,
kita tahu bahwa Malaysia akan menunjukkan peta nih ya, tahun 1979 yang tidak diakui itu tadi. Lalu hakimnya akan membaca UNCLOS nih ya, membuka peraturan-peraturan di UNCLOS ya, bahwa pulau kecil itu tidak punya hak untuk menentukan ZEE. Kemudian Ambalat itu ternyata lebih dekat ke Indonesia, dihitung jaraknya dari pulau utama ya. Kemudian Malaysia kan telat melakukan proses-proses di Laut Ambalat ya. Indonesia ini sudah melakukan eksplorasi duluan ya. Sejak Malaysia itu belum meributkan Ambalat. Nah, jadi hasilnya apa? Malaysia ya pulang dengan rasa malu, dengan rasa kecewa tentunya. Nah, jadi dulu nih mereka bangga bawa pulang Sipadan dan juga Ligitan. Sekarang keringat dingin tiap dengar kata Laut Ambalat. Kenapa? Mereka nggak dapat apa-apa ya di Pulau Sipadan dan Ligitan. Justru ternyata sumber daya alam terbesarnya adalah di lautnya, emasnya itu ada di lautnya gitu. Nah, mereka sadar nih ya, kalau ini bukan soal pulau ya, ini soal hukum, ini soal logika, soal ketegasan Indonesia. Nah, karena Indonesia ini terlihat diam, ini bukan berarti karena Indonesia itu takut, bukan juga karena kita tahulah bahwa kebenaran itu tidak selalu harus berisik. Ya, kita cukup tenang, tapi kita yang akan menang. Nah, itu ya, teman-teman, uraiannya seperti itu, bagaimana kita bisa sekarang membaca ketakutan dari parlemen Malaysia, ketakutan dari kritikus Malaysia, ketakutan dari rakyat Malaysia, bahwa ternyata dengan adanya kerjasama antara Indonesia untuk mengolah Ambalat, ini mereka pun sebenarnya merasa rugi gitu, karena mereka merasa klaim ya memiliki Ambalat itu tersebut. Nah, gimana nih pendapat teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.